Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah ya bisa berkumpul di dalam kelas bahasa Arab online ya. Dan hari ini merupakan pertemuan kedua ya, di mana di pertemuan perdana pekan lalu sudah kita laksanakan. Dan hari ini ada dua orang ya yang hadir ya, alhamdulillah. Lumayan, karena pekan lalu cuma Retno doang yang hadir. Di sini ada Mbak Yasmin ya. Assalamualaikum Mbak Yasmin. Waalaikumsalam Ustazah. Alhamdulillah. Mbak Yasmin, gimana kabarnya? Sehat Mbak? Alhamdulillah baik Ustazah. Sehat. Di mana tinggalnya Mbak Yasmin? Di Tangerang Selatan Ustazah. Oh, di mananya tuh? Bintaro? Ciputat apa? Di Ciputat. Oh, Ciputat. Oh, Masya Allah. Anak UIN lagi di jangan-jangan. Nama Ustazah. Oh, Masya Allah. Ana masih SMA Ustazah. Oh, SMA. Oh, tapi SMA-nya di ini, apa? SMA apa deh? Yang kalau yang dekat UIN tuh? Bukan, bukan. Di dekat MPUIN Ustazah. ah, Nama apa? Ustazah. MPUIN Ustazah. MP UIN. Madrasah Oh, Pembangunan. Madrasah Pembangunan ya. Oh iya, iya. Masya Allah. Dulu anak sempat kuliah di UIN. Tapi nggak kelar kodarullah. Terus Oh, nama nanti Ustazah. kuliahnya mau di mana? Di UIN juga? Belum tahu Ustazah. Ah, belum tahu. Emang kelas berapa sekarang, Yasmin? Kelas 10 Ustazah. Oh, kelas 10. Masih ini ya. Masih awal berarti ya. Ya masih Nama dalam Ustazah. perjalanannya. Semoga Allah kasih apa petunjuk ya, bisa kuliah di tempat yang terbaik. Nama Ustazah. Amin. Ya, Taib, hari ini mungkin kita akan sedikit mereview kembali ya pembahasan pekan lalu mengenai keutamaan mempelajari bahasa Arab ya. Kemudian juga nanti akan kita lihat dulu silabus belajar sorof ya. Apa selama apa satu level ke depan, di mana memang kelas sorof ini nanti dia akan ada dua level ya. Level pertama itu dari awal sekali sampai dengan nanti pembahasan mengenai fiil, majhul, dan ma'lum. Nanti di level 2 ada lanjutannya ya, yaitu di bab terakhir dan ada tambahan mengenai fiil rubai. Cuma nanti mungkin dua level ini nggak langsung diselesaikan. Jadi setelah level satu selesai, mungkin nanti kita masuk ke nahu dulu ya. Itu nahu level 1 karena nahu kan ada 3 level, sorof 2 level. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu nih program belajar bahasa Arab di Yayasan Bisa atau di BLC ya, di Learning Center, itu ada diawali dengan sorof ya, kemudian nanti masuk ke nahu. Di mana setiap levelnya itu untuk sorof 2 level, nahu 3 level. Nah, nanti setelah level 1 pada sorof selesai baru nanti masuk ke level 1 nahu. Level 1 nahu selesai baru nanti apa namanya? Level 2 sorof gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lihat rincian pembelajarannya insya Allah. Ya, apa? Tentu teman-teman semuanya di sini Yasmin maupun Retno ya, apa apa sudah tepat ya memiliki keputusan untuk mempelajari bahasa Arab gitu, karena memang bahasa Arab ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Mempelajari bahasa Arab memiliki keutamaan yang sangat besar ya. Dan di antara keutamaan-keutamaan mempelajari bahasa Arab adalah salah satu sebab dimudahkannya untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan hadis ya. Nah, memang agama kita ini kan diambil dari dua sumber itu ya. Walaupun memang ada sumber yang lain, tapi yang sumber yang paling pokoknya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan keduanya itu berbahasa Arab, sehingga saat kita ingin berusaha memahami ya Al-Quran dan hadis ya, tentu saja banyak perangkat yang harus dimiliki ya untuk memahami Al-Quran dan hadis. Tapi paling tidak ada salah satu perangkat yang sudah kita miliki kalau kita sudah selesai belajar bahasa Arab gitu ya. Bukan selesai tapi sudah apa namanya menjajaki pembelajaran bahasa Arab gitu ya. Karena memang itu tadi ya, karena Al-Qur'an dan hadis itu berbahasa Arab. Jadi kalau kita ingin mempelajari Al-Qur'an dan hadis berarti paling enggak kita udah harus paham bahasanya gitu. Kemudian di antara keutamaan berikutnya
Oh, afan. Ya, nah itu salah satu itu keutamaan yang pertama ya. Keutamaan yang pertama dan tidak ada keutamaan yang lebih besar ya dibanding apa keutamaan ini tadi ya eh, dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, karena bahkan satu keutamaan ini saja sudah bisa apa namanya mengcover ya keutamaan-keutamaan mempelajari bahasa Arab yang lain gitu. Dan di antara apa namanya ke karakteristik apa bahasa Arab itu yang pertama adalah karena bahasa Arab ini bahasa yang paling luas ya dan kaya dengan kosakata gitu. Jadi dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu memiliki kurang lebih 12.305.412 bentuk kalimat dan kurang lebih 6.699.400 buah kata. Nah, sedangkan bahasa Inggris hanya memiliki kurang lebih 100.000 buah kata dan bahasa Perancis 25.000 buah kata. Nah, jadi bahasa Arab ini karena luas dan kaya ya sehingga apa banyak sekali kondisi-kondisi atau apa situasi-situasi itu yang bisa diungkapkan gitu ya dengan kalimat dengan kata-kata yang mungkin dengan bahasa lain itu nggak bisa diungkapkan. Gitu. Nah itu karakteristik bahasa Arab. Makanya nanti jangan kaget ya ketika mempelajari bahasa Arab itu kompleks sekali gitu, banyak sekali. Memang seperti itu. Gitu. Karena memang bahasanya luas dan kaya. Gitu. Makanya inilah apa mungkin salah satu hikmah ya dipilihnya bahasa Arab itu sebagai bahasa Al-Qur'an gitu. Agar bisa mewakili ya seluruh ungkapan-ungkapan yang disampaikan gitu. Nah, kemudian yang karakteristik yang kedua adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling tua dalam sejarah dan bahasa yang akan terus dijaga oleh Allah sepanjang masa. Jadi bahasa Arab itu telah ada kurang lebih 15 abad yang lalu. Nah, berarti berapa tahun yang lalu? 1.500 tahun yang lalu ya. Nah, yang tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Nah, jadi bahasa Arab di zaman Rasulullah SAW ya dengan bahasa Arab yang saat ini kita pelajari itu sama aja. Makanya kan apa Al-Quran itu tidak berubah bahasanya. Hadis Rasulullah SAW ya tidak berubah ya masih sama ya seperti beberapa ribu tahun yang lalu gitu ya 1005 atau 15 abad tahun yang lalu 15 abad yang lalu gitu. Nah, mungkin ya ada perbedaan dengan bahasa lain di mana bahasa lain mungkin mengalami perubahan-perubahan ya sehingga tidak sama antara apa beberapa tahun yang lalu dengan yang sekarang. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah lengkapnya makharijul huruf dalam bahasa Arab. Nah, makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf dari mulut kita. Gitu ya. Dan setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki tempat keluarnya yang khusus dan tersebar secara merata dari pangkal tenggorokan hingga ujung bibir. Nah, jadi dari pangkal tenggorokan hingga ujung bibir. Nah, setiap huruf itu ada. Contoh misalnya huruf kho. Nah, huruf kho itu makhrajnya atau tempat keluarnya itu dari tenggorokan bagian atas ya. Kemudian huruf bo, huruf bo itu ya makhrajnya di tepi lidah menempel dengan dinding dalam gigi geraham atas. Gitu. Nah itu saking detailnya ya, masya Allah ini apa jasa para ulama kita ya yang telah menyusun ilmu ya, ya masuk ini makharijul huruf masuk ke dalam ilmu tajwid ya, yang menyusun ilmu tajwid ya diantaranya makharijul huruf sebegitu detailnya gitu agar kenapa apa namanya disusun sedemikian rupa agar kita tidak salah mengucapkan gitu ya antara satu huruf dengan huruf yang lainnya gitu misalnya yang mirip-mirip nih misalnya antara ta sa sama sya atau misalnya antara huruf apa ta sama da gitu karena satu makhraj ya satu tempat keluar gitu makanya diperinci oleh para ulama kita agar nggak salah ucap gitu agar tidak tertukar hurufnya karena salah mengucapkan huruf ya dalam sebuah kata itu bisa apa mengakibatkan fatal ya kefatalan ya maksudnya perubahan makna yang begitu jauh itu contoh misalnya surat Al-Fatihah ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya Alhamdulillah apa ayo ini tiap hari dibaca ini Alhamdulillahirabbil alamin apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin segala segala puji Puji bagi Allah. iya segala puji bagi Allah Rob atau Tuhan semesta alam ya. Nah, alhamdu itu artinya pujian, ya. Nah, ha dengan ha, nah itu karena kalau tidak tahu makhrajnya maka
nanti pengucapannya sama aja, jadi kedengarannya ha juga. Itu padahal beda antara alhamdu dengan alhamdu. Alhamdu pujian, alhamdu kebinasaan, kehancuran. Wah, jauh banget kan? Kemudian Rabbil Alamin, pakai ain, Rabbil Alamin. Alamin, semesta alam. Semesta alam, Rabb, Tuhan semesta alam. Rabbil Alamin, ya, pakai hamzah. Itu adalah alamin, orang-orang yang berpenyakit. Nah, jauh banget. Makanya di sini diperlukan kita mengetahui makharijul huruf. Makanya orang yang sebelum belajar bahasa Arab harus dipastikan dia udah pinter dulu ngajinya. Jangan sampai nggak belum lancar baca Quran udah belajar bahasa Arab gitu ya. Walaupun memang tidak menjadi syarat mutlak sih gitu, bisa aja orang yang belajar, karena belajar bahasa Arab itu kan tergantung kebutuhan kita gitu. Kita mau belajarnya itu untuk apa nih? Kalau seperti ini kan belajar sorof nahu supaya bisa baca kitab, supaya bisa belajar belajar mempermudah pelajaran mempelajari tafsir dan lain sebagainya gitu kan, belajar hadis gitu kan. Atau menyelami ilmu ilmu agama lebih baik lagi gitu kan, memperbaiki kualitas ibadah dan lain. Nah, tapi kalau misalnya tujuan mempelajari bahasa Arabnya itu untuk menjadi penduduk di negara Arab ya, di suatu negara Arab, di mana di situ dibutuhkan keterampilan mendengar ya, berbicara ya, baik berbicara dalam bahasa yang baku maupun yang tidak baku ya, fusha maupun amiyah. Maka misalnya belum bisa baca Quran ya bisa-bisa aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi tentu saja ya jika sudah bisa sudah lancar baca Quran itu akan semakin baik. Gitu, ya. Dan itu mempermudah ya mempermudah kita untuk belajar bahasa Arab. Itu karena memang banyak sekali di lapangan ya Anda temukan, maksudnya orang-orang yang biasanya agak sulit mempelajari bahasa Arab itu karena memang dia belum lancar baca Qurannya gitu ya. Dan semakin rajin kita baca Quran, nah itu mudah-mudahan ya semakin Allah mudahkan kita dalam mempelajari bahasa Arab. Baik, nah itu tadi karakteristik yang ketiga. Kemudian karakteristik baik, nah itu ini Anda cuma tampilkan 3 aja karakteristiknya, walaupun memang ada banyak sebenarnya ya. Nah, cuma Anda karena mengutip dari suatu buku yang Anda rasa mudah untuk Anda jelaskan, ini Anda tampilkan hanya 3 aja. Kemudian di antara keistimewaan mempelajari bahasa Arab ya, atau keistimewaan bahasa Arab, bahasa Arab adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa firman-Nya dan bahasa Rasul-Nya yang terakhir. Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang disampaikan oleh Allah ya, bahwasanya bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran ya. Di dalam surat Asy-Syu'ara di ayat 192 sampai dengan 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ya, benar-benar diturunkan ya Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin. Nah, Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, ala qalbika litakuna minal munzirin. Nah, diturunkan ke dalam hatimu, wahai Rasulullah SAW, agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin. Uh, Bilisanin arabiyyin mubin. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, di sini ada kata lisanin ya, arabiyyin. Nah, ini mensifati ya, diturunkannya mensifati Al-Qur'an. Gitu ya, bahasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaqun aw yuhdisu lahum dzikra. Demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Nah, di sini juga ada penjelasan lagi nih, Qur'anan Arabiyyan ya. Diturunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Itu. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Qur'an itu memberikan pengajaran bagi mereka. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Rasulullah SAW diutus kepada kaumnya ya, di kota kelahirannya di Mekah ya, di mana di sana berbahasa Arab, maka Rasulullah SAW menyampaikan wahyu juga dengan bahasa Arab gitu ya. Dan Al-Quran pun diturunkan ya, lafadznya itu dengan bahasa Arab gitu. Fayufad fayuf
fayudhillullah fayudhillallahu may yasha wa yahdi may yasha. Dan maka Allah menyesatkan ya siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Baik, nah itu tadi ya keistimewaan Al-Qur'an. Nah, dan ini satu keistimewaan ini aja udah cukup sebenarnya. Gitu. Karena Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah pedoman hidup kita, gitu ya. Dan pedoman hidup kita itu Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa ya yang digunakan untuk pedoman hidup kita, itu sudah sangat istimewa sekali, gitu ya. Nah, tentu banyak sekali hikmah-hikmah yang kita nggak tahu ya kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan bahasa Rasul ya, gitu. Tapi yang jelas ini saja satu keistimewaan ini saja sudah apa namanya uh, sudah cukup ya, sudah mencukupi untuk semuanya. Baik. Nah, kemudian ilmu bahasa Arab itu banyak sekali ya. Makanya kalau kita lihat di sini ya, kita lihat dulu ya tentang ilmu bahasa Arab. Nah, jadi ilmu bahasa Arab itu adalah apa kaidah-kaidah untuk mengetahui ya bentuk kata-kata bahasa Arab serta keadaannya baik dalam bentuk tunggal maupun dalam susunan kalimat. Gitu. Nah, jadi ilmu bahasa Arab itu ada banyak sekali ya, diantaranya apa namanya sorof ya, kemudian juga nanti nahwu ya, kemudian juga ada ilmu balaghah namanya, itu kemudian ada ilmu dilalah ya, kemudian ilmu arub ya, banyak sekali ilmu-ilmu bahasa Arab itu. Nah, kalau apa ilmu sorof itu berkaitan dengan ilmu yang membahas tentang sebuah kata ya dan perubahannya, gitu. Kata dan perubahannya. Misal contohnya kalau dalam bahasa Indonesia tuh kalau kita sandingkan dengan bahasa Indonesia itu seperti misalnya apa imbuhan ya. Misalnya dari kata dasarnya itu misalnya baik. Nah, nanti ada imbuhan memperbaiki itu perbaikan ya, diperbaiki itu ya. Terus misalnya makan, makanan, memakan, dimakan, pemakan gitu. Nah, jadi seperti itu apa namanya perbandingan dengan bahasa kita gitu ya. Nah, jadi itulah yang akan dipelajari di ilmu sorof nanti gitu. Nah, kita akan memahami sebuah kata dan perubahannya. Nah, bagaimana bentuk perubahannya ya, kemudian bagaimana artinya gitu ya. Nah, baik. Adapun ilmu nahwu itu adalah ilmu yang membahas tentang susunan dan kondisi kalimat gitu ya. Susunan dan kondisi kalimat gitu. Nah, jadi kalau ilmu sorof terfokus pada kata-kata, kalau nahwu itu terfokus pada lebih luas lagi cakupannya itu kalimat gitu. Membahas struktur kalimat ya. Bagaimana sebuah kata itu menempati suatu posisi di dalam kalimat. Kemudian harus dikasih tanda apa supaya kita tahu nih posisinya tuh ini nih gitu. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan ada namanya apa? Kalau kalimat tuh ada apa sih? Kalau di bahasa Indonesia tuh ada subjek, terus apa lagi? Predikat. Nah, ya, predikat. Nah, ini anak sekolah nih masih anget nih pelajaran bahasa Indonesianya. Subjek, predikat, terus apa? Objek. 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 Terus bisa satu lagi apa? Bisa ditambah Keterangan. keterangan, iya. Nah, gitu ya. Jadi ada kalau bahasa Indonesia kan ada kayak gitu, ada subjek, predikat, objek, keterangan. Gitu. Nah, dalam bahasa Arab juga sama seperti itu. Gitu. Ada subjek, ada predikat, ada objek ya, ada keterangan gitu. Cuma kalau bahasa Indonesia itu kan nggak nggak ada tandanya gitu. Nah, contoh misalnya kita bikin kalimat SPOK nih misalnya saya ya membaca buku di perpustakaan. Itu berarti kan saya sebagai apa? Subjek, membaca predikat, buku objek, perpustakaan keterangan tempat, gitu kan? Nah, cuma nggak ada tandanya kan? Ya udah kita tahu aja udah gitu. Nah, kalau saya itu sebagai subjek, membaca predikat dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab itu ada tandanya gitu. Jadi kita nggak salah nih, kita nggak salah memahami gitu, karena dia ada tandanya. Contoh misalnya tadi ya, saya membaca atau jangan saya deh, misalnya
Muhammad ya. Muhammad membaca buku di perpustakaan. Nah, bahasa Arabnya qara'a Muhammadun kutuban, qara'a Muhammadun al-kitaba fil maktabati. Gitu. Qara'a membaca, Muhammadun ya Muhammad. Al-kitaba, sebuah buku, fil maktabati, di perpustakaan. Gitu. Nah, jadi setiap setiap itu ada tandanya. Tandanya apa sih? Tandanya adalah harokat terakhir. Nah, qara'a Muhammadun. Nah, Muhammadun. Nah, dia diakhiri dengan apa berarti? Domah, kasroh, atau fathah berarti kalau Muhammadun itu. Dun, Doma. domah. Doma. Hmm. Nah, dengan dia ditandai harokat domatain di akhirnya, kita tahu tuh, oh pasti ini subjek nih gitu ya. Emang bisa nggak kalau Muhammadan atau Muhammadin? Ya bisa aja. Coba karena di dalam kalimat dia sebagai subjek, berarti harus Muhammadun, nggak boleh Muhammadan atau Muhammadin. Gitu. Jadi sudah ada pakemnya, sudah ada rumusnya. Gitu. Al-kitabah sebagai apa tadi? Al-kitabah subjek apa objek apa predikat? Al-kitabah tadi. Objek. Objek, ya, Ob- buku ya. Nah, dari mana kita tahu dia objek? Oh, karena ditulisnya Alkitabah, bukan Alkitabu atau Alkitabi. Itu, oh, berarti rumusnya itu kalau objek harus diakhiri dengan fathah Alkitabah. Gitu. Fil maktabati. Nah, kata keterangan nih ada kata sambung di ya fi dan al maktabati. Itu dari mana kita tahu di keterangan ya? Karena artinya adalah tempat, kemudian juga ada harokat kasroh di akhirnya seperti itu. Ya. Nah, jadi bahasa Arab itu lebih detail gitu. Gimana kita bisa eh, bagaimana kita bisa mengetahui kedudukan kata di dalam kalimat itu yaitu dengan tadi harokat terakhir gitu ya. Qara'a Muhammadun al-kitaba gitu. Bisa nggak diubah misalnya Qara'a Muhammadan al-kitabu? Nggak boleh kayak gitu. Nah, atau Qara'a al-kitabu Muhammadan. Buku membaca Muhammad. Nggak nyambung kan? Nah, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memang, nah itu boleh atau tidaknya seperti itu akan dibahas di dalam ilmu nah. Itu aturan-aturan yang berlaku ya dalam membentuk suatu kalimat ya akan dibahas di ilmu nah. Nah, kalau kita udah paham, nah berarti insya Allah kita bisa baca kitab gitu. Jadi kita tahu nih ini artinya apa gitu. Kemudian ini di dalam kalimat posisi sebagai apa ya. Makanya penting sekali ilmu nahwu dan sorof dalam dalam bahasa Arab ya tentunya gitu. Nah, terus kalau kalau kita mau ngomong perlu nggak nahwu sorof? Sebenarnya perlu. Cuma ada yang namanya bahasa amiyah. Nah, bahasa amiyah itu bahasa tidak baku gitu ya. Nah, itu bisa dipelajari kalau kita misalnya ingin tinggal di suatu wilayah di negara Arab ya. Gitu. Atau kalau kita nggak mau tinggal di sana, tapi kita rutin komunikasi dengan orang Arab gitu. Nah, mungkin bisa dipelajari juga gitu. Nah, kalau amiyah mungkin tidak membutuhkan nausorof mungkin ya. Ya, setahu anak kayak gitu. Nah, tapi dengan mempelajari nahwu dan sorof ini insya Allah efeknya akan bagus kemana-mana, kita bisa baca kitab, kita bisa ngomong yang benar gitu kan. Kita paling enggak doa-doa dan dan bacaan-bacaan di dalam sholat bisa kita pahami gitu ya. Baik. Nah, tentu mempelajari sorof dan nahu itu saja nggak cukup gitu ya. Karena banyak sekali ilmu-ilmu bahasa Arab. Kita juga harus tahu nih mufradat. Mufradat itu kosakata gitu. Kita harus tahu setiap mufradat itu artinya apa. Itu kayak tadi kan, qara'a Muhammadun al-kitaba fil maktabati. Qara'a membaca, Muhammad al-kitaba buku fil maktabati, maktabah perpustakaan. Gitu. Jadi ada eh, ilmu tentang kosakata atau tentang mufradat yang juga harus kita kuasai supaya kita bisa paham memahami sebuah teks ya, memahami sebuah kalimat gitu. Jadi itu semuanya harus berjalan beriringan. Sorof, nahwu, mufradat. Gitu. Nah, itu tadi mengenai ilmu bahasa. Nah, tadi kan ada ilmu balaghah ya, sempat Anda singgung ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu apa sih? Nah, ilmu yang membahas tentang keindahan ya, makna dari suatu kalimat. Gitu. Nah, seperti misalnya Al-Qur'an itu kan banyak sekali ya kalimat-kalimat yang indah gitu, kalimat-kalimat yang dalam maknanya gitu. Nah, itu bisa dipahami dengan mempelajari ilmu balaghah gitu. Nah, urutannya nanti setelah belajar nahwu baru balaghah gitu ya. Dan seseorang itu tidak bisa merasakan keindahan ya suatu ungkapan atau suatu kalimat ya kalau dia nggak mempelajari ilmu balaghah. Gitu. Nah,
Baik. Ya, itu tadi sepintas ya mengenai ilmu bahasa Arab. Nah, adapun nanti di kelas sorof ya, tadi Anda katakan bahwa di kelas sorof itu memiliki dua level ya. Nah, level pertama nanti kita belajarnya dari pertama nih pengantar bahasa Arab tadi sudah kita bahas ya. Kemudian nanti sampai dengan fi'il majhul. Nah, fi'il majhul ini adalah pembahasan mengenai kata kerja pasif. Nah, coba siapa yang bisa kasih contoh kata kerja pasif itu kayak gimana contohnya? Misalnya apa? Kata kerja pasif. Nah, udah belajar belum Yasmin di sekolah kata kerja pasif? Dibaca, misalnya. Pintar, Masya Allah, dibaca ya. Jadi kan ada kata kerja pasif, ada aktif ya. Kalau aktif membaca, pasif dibaca. Gitu. Nah, nanti dalam bahasa Arab juga sama seperti itu di ilmu sorof. Membaca qoro'a, dibaca jadinya berubah lagi tuh bentuknya, jadinya quri'a. Nah, gitu. Nah, nanti ada rumusnya. Nah, gimana kita bisa mengubah kata kerja yang tadinya aktif, nah jadi pasif. Gitu. Ada rumusnya nanti. Nah, itu akan dibahas nanti di fi'il majhul ya. Baik, kalau di buku nanti kita bisa lihat level 1 itu dari sini. Dari yang pegang bukunya boleh lihat di daftar isi. Nah, ini dari yang apa? Dari yang pertama nih. Antara bab 1 sampai bab 1, bab 2, bab 3, kemudian bab 4, bab bab 5. Nah, ini bab 5 dilengkap ya. Nah, ini tidak bab 5 ini nggak dipelajari di level 1. Nanti di level 2 baru masuk ya. Kemudian bab 6 ya, loncat ya, bab 5 diloncatin. Nah, kemudian di level 1 dipelajari bab 6, kemudian bab 7. Nah, ini terakhir sampai sini ya. Jadi ada berapa bab tuh? Ada 6 bab ya. Jadi ada 6 bab untuk level 1. Nah, kalau di level 2-nya berarti nanti lanjut nih ya, yang tadi dilengkapin bab 5 dipelajari, kemudian sama bab terakhir ya, yaitu bab apa nih? Bab berapa nih? Bab 8 ya. Nah, adapun nanti bab ke-9 ini ya. Nah, ini mungkin yang akan kita bab ke-9 juga nanti akan dipelajari di level 1 ya untuk latihan tasrif dari Al-Qur'an. Gitu. Berarti di level 1 ini ada 7 bab. 7 bab yang akan dipelajari insya Allah. Ya, itu untuk apa namanya? Level 1. Nah, nanti setelah selesai sorof, ilmu sorof level 1, baru nanti kita akan masuk ke ilmu nahu level 1 ya. Nanti insya Allah kalau sudah masuk ke pelajaran nahu baru Anda tampilkan silabusnya insya Allah. Baik. Oke, sekarang kita sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman semuanya mengenai apa namanya sistem pembelajaran atau mungkin ada hal-hal lain yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pelajaran? Afwan Ustazah, Hmm. Ana kan belum ada bukunya itu bisa dibeli di mana ya Ustazah? Oh, bisa nanti Anda cek coba di ini ya, di apa namanya, di di sana ya, di kantornya nanti. Kayaknya masih ada deh. Entah, kalau misalnya masih ada nanti Anak kirimin. Yasmin udah tahu harganya berapa bukunya? Belum Ustazah. Belum ya? Oke, nanti Ana coba besok Ana cek dulu ya, ada apa enggak bukunya. Kalau ada, nanti Ana langsung kasih tahu harganya dan nanti Ana minta alamatnya Yasmin ya. Nah, Ustazah. Syukran Ustazah. Apaan? Ada lagi? Baik, kalau nggak ada, berarti kita masuk ke sini dulu ya. Kita langsung masuk ke pelajaran pertama. Nah, ini bukan kalimat. Nah, tapi al-kalimatu itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Dalam bahasa Indonesia, ya, kata. Nah, kata-kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, ya. Ada yang masuk ke dalam kategori al-fi'lu, ya. Kemudian ada yang masuk ke dalam kategori alismu, ya. Kemudian juga ada yang masuk ke dalam kategori al-harfu, gitu, ya. Nah, al-fi'lu atau yang masuk ke dalam kategori al-fi'lu ini ya kebanyakan adalah kata kerja. Kata kerja.
Nah, contoh misalnya tadi tuh ya, qara'a Muhammadun fil maktabati. Nah, qara'a. Qara'a apa artinya tadi? Membaca. Iya, membaca ya. Terus nanti juga ada misalnya apa lagi? Misalnya kataba menulis ya. Nah, kataba, qara'a ya. Nah, ini masuk ke dalam kategori al-fi'lu, kata kerja. Gitu ya. Nah, apakah hanya kata kerja saja yang masuk ke dalam kategori al-fi'lu? Nah, ternyata tidak. Ada juga kata sifat ya. Nah, kata sifat yang masuk ke dalam kategori al-fi'lu ini. Tuh ya, kata sifat. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya kaburo ya, kaburo ya. Kaburo. Nah, kaburo ini artinya apa? Kaburo ini artinya besar ya. Mm-mm. Terus misalnya ada lagi nanti hasuna ya, hasuna. Nah, hasuna ini artinya baik ya. Kaburo, hasuna itu artinya masuk ke dalam kategori kata sifat. Ya, kaburo besar, hasuna baik. Nah, tapi ini hanya sebagian kecil ya. Jadi kata sifat yang masuk ke dalam kategori al-fi'lu ya atau fi'il itu hanya sebagian kecil. Nah, jadi sebagian besarnya itu yang masuk ke dalam kategori al-fi'lu itu adalah kata kerja. Itu ya, sebagian besarnya. Baik, itu ya. Nah, itu jenis kata yang pertama. Nah, kemudian jenis kata yang kedua ya adalah al-ismu. Al-ismu. Nah, al-ismu ini banyak sekali cakupannya. Misal contohnya kayak nama orang masuknya ke al-ismu atau isim ya. Nah, ini lebih populernya dengan istilah isim. Tadi al-fi'lu dengan fi'il ya, istilahnya fi'il, al-ismu dengan isim. Nah, yang masuk ke dalam kategori isim itu banyak sekali. Misal contohnya nama orang, nah masuknya ke isim ya, Muhammadun, Zainabu gitu ya. Terus apa namanya? eh, Zaidun gitu kan. Nama tempat ya, Mekah, Madinah. Nah, itu masuknya ke isim. Terus kata sifat, nah bisa juga kata sifat juga bisa masuk ke isim. Contoh misalnya kabirun ya. Terus apa namanya? Hasanun gitu kan. Terus apa lagi? Misalnya soghirun ya. Akbaru. Nah, banyak sekali. Terus selain nama orang, nama tempat, kata sifat, terus keterangan tempat, keterangan waktu ya, keterangan waktu contoh misalnya sobahan gitu, pagi-pagi. Ya, terus lailan, malam-malam gitu. Al-yauma hari ini gitu. Nah, itu masuknya ke isim semua tuh. Terus keterangan waktu, tadi keterangan waktu ya. Nah, kalau keterangan tempat contohnya misalnya amama di depan ya. Terus misalnya apa lagi? Misalnya waro'a di belakang gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori isim. Gitu. Nama orang, nama tempat, keterangan waktu, keterangan tempat ya, terus kata sifat, kata benda, nah juga sama ya, meja, maktabun, kunci, miftahun. Nah, itu masuk semuanya ke dalam kategori isim ya. Jadi diantaranya ada apa aja tadi? Ada Nama orang. nama orang ya, nama-nama, seluruh nama-nama, mau nama orang, nama apa namanya hewan ya, nama kota, nama negara ya, seluruh nama-nama masuk ke dalam kategori isim. Kemudian ada lagi apa kata sifat ya. Nah, kata sifat ya, terus juga ada kata benda ya. Mm-mm. Tempat. Ya, keterangan, keterangan Waktu. baik keterangan waktu maupun tempat ya, waktu maupun tempat. Nah, kemudian nanti juga bisa bisa juga misalnya kata hubung ya, kata hubung. Nah, itu bisa juga nanti masuk ke dalam kategori isim. Ya, banyak sebenarnya ya. Jadi makanya kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab itu masuknya ke dalam kategori isim, gitu ya. Oke, nah timbul pertanyaan nih, kok di sini ada kata sifat, di isim ada kata sifat, di fi'il juga ada kata sifat sih, gitu kan? Nah, nah jadi walaupun sama-sama kata sifat, tapi maknanya kata sifat tapi bentuk katanya beda, gitu ya. Contoh misalnya kaburo, itu kan artinya apa tadi kaburo? Besar. Besar kan? Ini besar.
ya. Hasuna tadi apa artinya? Baik. 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 Nah, ini kata sifat ya. Tapi dia masuk ke dalam kategori fiil gitu. Terus kalau misalnya kata sifat yang masuk ke dalam kategori isim tuh kayak gimana? Nah, jadi berubah tuh dia tuh. Kata kaburo itu fiil. Kalau misalnya kabirun ya, kabirun. Nah, itu baru isim. Sama artinya besar juga. Gitu ya. Terus hasuna baik ya, dia masuk ke dalam kategori fiil ya. Tapi kalau isim, kalau berubah mau dipindah ke isim, berarti jadi apa? Hasanun. Has Hasanun ya. Ini sama artinya baik. Gitu ya. Nah, jadi walaupun bentuknya beda tapi artinya sama gitu. Terus gimana fungsinya? Nah, fungsinya nanti akan kelihatan fungsinya itu pada saat kita membuat kalimat gitu ya. Karena kan jenis kalimat dalam bahasa Arab kan ada banyak banget kan. Tadi sudah disebutkan ada berapa juta tuh kan. Bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Arab gitu. Nah, ini mungkin kita belum belum terasa ya perbedaan penggunaan kaburo dengan kabirun dan hasuna dengan hasanun. Itu karena nanti akan dibahas pada pelajaran nahwu. Gitu. Tapi yang paling enggak sekarang kita udah punya wawasan nih. Oh, ternyata kalau kaburo itu fiil ya, kabirun itu isim gitu. Yang penting udah tahu itu ya. Artinya sama-sama besar. Baik. Kemudian al-harfu di sini adalah huruf ya. Jadi kan tadi kan ini fiil ya. Ini isim. Nah, kemudian al-harfu ini adalah huruf. Huruf. Nah, huruf yang dimaksud di sini itu apa? Gitu. Yang masuk ke dalam jenis salah satu unsur penyusun kalimat atau salah satu jenis kata itu yang dimaksud dengan huruf di sini itu apa? Apakah huruf hijaiyah atau huruf apa? Nah, jadi yang dimaksud dengan al-harfu, yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf-huruf yang punya makna, huruf-huruf yang punya arti, ya. Nah, dan huruf-huruf ini terdiri dari satu huruf, dua huruf, dan tiga huruf. Gitu. Contoh, misalnya kayak gimana sih? Misalnya gini, kan kalau huruf hijaiyah tuh apa aja coba sebutin bareng-bareng. A, terus apa lagi? Ba, ba ba ta ha, sa sa, ji ha, jim, banyak ya. Ha, kho, ya. ha Gitu aja dulu. Ha, kho, kho, ya. Baik. Nah, ini ya, bata saja, ha, kho. Nah, ini kalau kita lihat sepintas dia nggak ada artinya nih. Gitu kan. Nah, nggak ada artinya. Nah, yang dimaksud dengan huruf di sini adalah huruf yang punya arti. Gitu. Contoh misalnya gini, misalnya Ana pakai satu huruf ya. Di sini kan ada huruf ba kan? Ini ba nih. Ba. Ba ada artinya nggak? Ba kalau ba doang gitu. Nggak ada ya? Nggak ada artinya. Nah, kalau harokatnya diubah ya, kasroh jadi diubah yang tadinya fathah jadi kasroh ya. Jadi apa? Berarti bi gitu kan? Nah, maka ini ada nih artinya. Artinya apa bi itu? Apa artinya bi? dengan Artinya dengan ya. Oke, arti dengan. Jadi kalau ba itu nggak ada artinya, kalau bi ada artinya dengan. Gitu. Nah, maka yang dimaksud dengan al-harfu di sini adalah bi ini nih. Nah, gitu. Jadi huruf yang punya arti gitu dan terdiri dari satu huruf seperti bi ini atau dua huruf contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya uh, apa namanya? La. Nah, la. Nah, ini artinya tidak nih. Lam dan alif. Nah, ini dua huruf ya. Artinya apa? Tidak. tidak Tidak atau lah jangan bisa. Terus juga bisa juga terdiri dari tiga huruf. Contoh misalnya ala. Ya, ala. Nah, ala kan terdiri dari tiga huruf ya. Ada ain, lam, kemudian ada alif maksurah. Itu artinya apa? Di atas. Gitu. Atau ilah. Ilah. Ilah ke. Ya. Ala tuh nggak selalu di atas artinya. Ya. Bisa juga kepada gitu. Nah, macam-macam nanti kita pelajari. Bermacam-macam makna huruf. Nah, tapi intinya yang dimaksud dengan al-harfu itu seperti itu, ya. Jadi bukan huruf-huruf hijaiyah ya dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho dan seterusnya sampai ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan al-harfu di sini adalah huruf-huruf ya yang memiliki arti yang terdiri dari satu huruf seperti bi atau dua huruf seperti la atau tiga huruf seperti ala dan ilah gitu ya.
Baik. Bisa dipahami semuanya mengenai pengkategorian jenis-jenis kata ini, fiil, isim, dan huruf? Paham semuanya? Paham Insya ya? Allah paham Ustazah. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, jadi secara garis besar, jenis-jenis kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, ya. Nah, yaitu ada fiil, al-fi'lu, di mana yang dimaksud dengan fiil ini, di antaranya nanti ada kata kerja dan kata sifat, ya. Nah, kemudian ada isim, di mana yang dimaksud dengan isim ini adalah yang masuk ke dalam kategori isim itu nanti ada nama-nama orang, nama tempat, nama hewan, itu kemudian kata sifat, kata benda, keterangan waktu, keterangan tempat, kata hubung, yang banyak sekali ya kategori isimnya. Kemudian juga nanti ada yang namanya al-harfu. Nah, al-harfu di sini adalah huruf ya yang memiliki arti yang tersusun dari satu, dua, atau tiga huruf. Gitu ya. Baik. Nah, terus gimana nih kita bisa mengidentifikasi kata tersebut ya? Kalau misalnya kita ketemu sebuah kalimat, nah, terus kita mau tentukan nih apakah dia dia isim atau fiil ya atau huruf ya gitu ya. Mungkin kalau udah tahu artinya mungkin bisa nebak-nebak gitu. Nah, tapi apa namanya? eh, kita harus mengenal juga ya. Makanya setiap jenis kata ini dia punya ciri-ciri gitu ya, punya ciri-ciri. Nah, kita lihat dulu ciri-cirinya ya. Di sini di halaman halaman 5 ya kalau yang pegang bukunya. Nah, di sini kan dikatakan apa tanda-tanda fiil? Gitu. Apa itu tanda-tanda fiil? Maksudnya ciri-ciri ya. Paling nggak supaya kita bisa tahu nih, oh ini nih fiil nih gitu. Tapi walaupun memang nggak mewakili seluruhnya ya. Ini hanya disebutkan beberapa ciri-cirinya aja gitu. Nah, diantaranya ya, yang pertama, ciri-ciri yang pertama nih, ya, yang pertama adalah didahului huruf saufa. Nah, jadi saufa ini masuk ke dalam kategori al-harfu tadi ya. Nah, saufa. Saufa apa artinya? Akan ya. Akan. Baik. Nah, seperti contohnya pada ayat kalla saufa ta'lamun. Kalla sekali-kali tidak. Saufa. Saufa akan ta'lamuna mengetahui. Sekali-kali tidak, kalian akan mengetahui. Gitu ya. Nah, maka kalau kita bertemu dengan kata yang diawali dengan saufa, nah itu pasti fi'il tuh. Gitu ya, pasti fi'il. Jadi mana yang fi'il? Itu ta'lamun ya. Nah, ini kita ketahui dia sebagai fi'il. Gitu ya. Nah, kemudian didahului qad. Nah, qad. Qad itu sungguh ya, sungguh. Nah, sungguh atau bisa juga artinya kadang-kadang. Nah, jadi tergantung nih, tergantung. Tergantung dia apa setelahnya itu fiilnya fiil apa. Nah, nanti kita bahas ya, siapa. Jadi intinya kalau ada huruf qad ini ya, ada huruf qad, maka sudah bisa dipastikan setelahnya itu adalah fiil. Contoh, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya. Nah, berarti mana yang masuk ke dalam fiil? Aflaha atau al-mu'minuna? Aflaha. Aflaha. Nah, ini ya. Ini fiil, nah ini ta'lamuna fiil juga. Tuh ya. Oke. Terus apa yang ketiga, ciri-ciri fiil yang ketiga adalah didahului huruf sa, ya. Didahului huruf sa. Sa juga artinya akan. Nah, tapi akan juga. Loh, bedanya apa sama saufa? Kalau saufa itu akannya itu nggak tahu kapan akannya. Gitu. Belum ditentukan waktunya. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa gitu ya. Tapi kalau sa, nah itu biasanya waktunya udah langsung gitu ya, sudah ditentukan. Gitu. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Nah, contoh di sini kan ada kalimat sayaqulu sufaha'u minan nas. Nah, artinya apa? Sufaha itu artinya orang-orang yang bodoh ya. Orang-orang yang bodoh ya akan mengatakan ya sorry apa? As-sufaha'u minan nas, orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia ya akan mengatakan. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada sa. Nah, setelahnya tuh pasti fiil. Berarti apa? Fiilnya di sini yaku, yakulu ya. Yaqulu. Yakulu fiil. Nah, yakulu adalah fiilnya di sini. Baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir diakhiri huruf ta'nis
Gitu. Nah, contoh misalnya qadat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinahum masakinakum afan. Nah, qadat namlatu. Namlah itu artinya semut ya. Jadi seekor semut itu berkata. Qala artinya berkata. Seekor semut itu berkata ya. Ya ayuhan namlu. Wahai semut-semut, udkhulu masakinakum. Masuklah kalian ke tempat-tempat kalian. Gitu, ya. Nah, berarti kita lihat di sini yang diakhiri huruf ta tanis ada kata kola. Nah, maka kola kita ketahui dia sebagai apa? VN. Iya. Gitu ya. Tak tanis itu apa sih? Tak tanis itu ya adalah huruf ta yang sukun seperti ini ya. Huruf ta sukun yang untuk menunjukkan apa namanya subjeknya ini ya atau pelakunya ini adalah perempuan gitu ya. Baik, adalah perempuan. Ya. Nah, ini di antara ciri-ciri fiil ya. Gitu. Nah, kalau misalnya apa kita bertemu dengan suatu kata yang tidak ada ciri-ciri apa empat ciri-ciri ini, apakah tidak bisa dikatakan fiil? Nah, belum tentu ya, belum tentu juga, karena bisa jadi fiil itu muncul ya tanpa adanya ciri-ciri empat ciri-ciri ini, gitu ya. Nah, terus dari mana kita tahu dia fiil? Ya udah lihat aja artinya gitu ya. Dan itu tadi ya mempelajari ilmu sorof maka kita akan tahu jenis-jenis fiil dan bentuk-bentuknya. Nah, dan otomatis kita akan mengetahui mana yang fiil dan mana yang bukan fiil. Gitu. Baik. Jadi ini empat ciri-ciri ini hanya sebagian aja gitu ya. Bukan berarti kalau apa namanya ada sebuah kata dan dia termasuk fiil tapi dia nggak apa tidak masuk ke dalam ciri-ciri ini kemudian lantas dia bukan menjadi fiil bukan enggak kayak gitu. Gitu ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Insya Allah bisa, Ustazah. Bisa Insya ya? Allah bisa, Ustazah. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja. Baik. Nah, berikutnya tadi kan fiil ya. Sekarang kita lihat ciri-cirinya isim. Nah, ciri-ciri isim boleh dilihat di halaman 8 ya, kalau yang pegang buku. Yang pertama ya, ciri-ciri isim itu ya, dia diawali atau bertemu dengan huruf jar. Nah, huruf jar. Ini huruf jar yang apa nih? Huruf jar ini adalah huruf yang membuat isim setelahnya itu menjadi majrur. Nah, majrur itu apa sih bahasa Indonesianya? Nggak bisa diterjemahin. Majrur itu nggak bisa diterjemahin dalam bahasa Indonesia karena apa namanya yang disebut atau istilah majrur itu tidak punya padanan kata dalam bahasa Indonesia. Itu karena itu adalah sebuah kaidah ya. Dan tentu kaidah setiap bahasa itu berbeda-beda. Nah, pokoknya ini kita hafalin dulu aja ya. Nah, ini namanya huruf jar. Nah, ntar pas pas belajar nahu baru paham. Nah, huruf jar itu nanti efeknya gimana gitu. Dia dipakainya pas kapan aja seperti itu. Oke. Nah, di sini min di antaranya huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, bi, kali. Ya. Min artinya dari, ila artinya ke, an artinya dari, ala di atas, fi di dalam, bi dengan, ka seperti li untuk. Gitu. Nah, kalau ada sebuah kata yang diawali huruf jar, ya, nah, itu pasti sudah bisa dipastikan kata tersebut adalah isim. Ya. Contoh, di sini kan ada bismi. Ya. Di sini ada bi, kemudian ada kata smi atau ismi ya sebenarnya. Tapi digabung jadi hamzah wasalnya dihilangkan. Bismi dengan nama. Nah, gitu bismi dengan nama. Nah, berarti eh, karena sebelumnya itu ada bismi ya, ada bi ya. Nah, dan setelahnya itu ada ismi, maka ismi ini bisa kita masukkan ke dalam kategori isim gitu ya. Kemudian fi suduri. Nah, ini fi huruf jar ya. Nah, setelah huruf jar itu pasti isim. Nah, berarti sudur adalah isim. Gitu ya. Baik. Itu ya. Jadi kita hafalkan ini huruf jar apa aja tadi? Ada min, ila, an, Ila, la, an, fi, ila, kali. li, Min kal. dari ila ke, an dari ada di atas, fi di dalam ya, bi dengan ka seperti li untuk. Gitu. Baik.
Kemudian di antara contoh isim adalah bertanwin, gitu. Bertanwin. Baik, bertanwin. Nah, jadi kalau ketemu sama kata-kata yang bertanwin ini seperti ini, qalamun. Nah, ini ada tanwin ya di akhir tanwin, atau babun di akhir tanwin. Nah, tanwin itu kan ada tiga ya, bisa domatain seperti ini ya, qalamun, babun, bisa juga fathatain ya, atau fathatan, qalaman, baban, gitu kan. Bisa juga kasrohtan atau kasrohtain ya, qalamin, babin, ya gitu ya. Jadi intinya yang bertanwin itu pasti isim. Kemudian yang ketiga adalah dilekati alif lam. Nah, di sini nih alif lam ya. Al-kitabu, al-Qur'anu. Nah, kalau ada alif lam, pasti dia al-kitabu ini adalah isim ya. Karena apa? Huruf dan fiil itu tidak dilekati alif lam gitu ya. Oke. Nah, itu tiga tiga aja ciri-cirinya ya. Jadi yang pertama apa tadi? Bertemu dengan huruf jar ya, atau diawali dengan huruf jar. Nah, di antaranya huruf jar adalah min, ila, Min. an, ada, fi, kali ya. Kemudian yang kedua Bertanwin. bertanwin, yang ketiga dilekati alif, Alif didekati dilekati alif lam ya. Jadi alif lam tuh nempel pada isim. Gitu. Baik, nah itu tadi ciri isim. Nah, kita ulang lagi ya. Coba kalau ciri-ciri fi'il tuh ada apa aja? Tadi ada 4 kan. Yang pertama apa? Diawali apa? Saufa. Saufa. Terus diawali apa lagi? Diawali huruf Qad, betul. Terus ada apa lagi? Diawali sa. sa. Nah, dan diakhiri tak apa namanya? Ta'nis. Nah, tak tanis. Kalau ciri-ciri isim. Nah, ciri-ciri isim tuh apa aja? Yang pertama, Dia diawali huruf jar. diawali huruf jar. Terus Bertanwin. bertanwin. Terus yang ketiga apa tadi? Dilekati apa? Dekati alif lam. Alif lam. Nah, gitu ya. Oke, nah itu ciri-ciri isim dan. Nah, sekarang huruf. Kalau huruf ya, kalau huruf mah gampang, kita langsung lihat aja dia. Nah, kayak gini nih. Jadi huruf bahasa Arab memiliki arti huruf yang kita kenal dalam bahasa Indonesia yang ada 26 huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi huruf yang dimaksud di sini bukan setiap huruf hijaiyah ya, melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti. Nah, jadi langsung aja kita lihat apakah dia terdiri dari satu, dua, atau tiga huruf ya. Nah, kalau misalnya satu huruf udah bisa kita pastikan dia huruf ya. Kemudian dua huruf ya, seperti ini fi, ana, an, ina, min. Nah, ini juga pasti dia termasuk kategori al-harfu ya, atau harfun. Atau tiga huruf. Nah, kalau tiga huruf ini yang riskan. Kalau tiga huruf ini kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Nah, dia masuk ke dalam kategori huruf atau isim. Gitu. Karena ada juga isim yang masuk yang terdiri dari tiga huruf. Itu ada. Itu ya. Nanti akan kita lihat perbedaannya ya antara huruf yang tersusun dari tiga huruf dan isim yang tersusun dari tiga huruf. Gitu. Tapi intinya kalau ada satu huruf, dua huruf, nah berarti pasti dia harfun ya, atau al-harfu. Gitu. Baik. Dah, sampai sini bisa dipahami ya semua teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, baik. Nah, sekarang nggak ada ya. Oke, sekarang tadi kan ciri-cirinya udah atau tanda-tandanya udah ya. Sekarang kita coba kenali jenis-jenisnya ya, atau pembagiannya. Nah, kita balik lagi ke bagian nih di halaman berapa nih? Kan tadi halaman 1 ya. Berarti halaman 0. Halaman sebelum 1. Oke. Nah, sekarang eh, kita lihat pembagiannya ya. Nah, tadi kan kita sudah mengenal fiil itu bagaimana ciri-cirinya dan apa saja yang masuk ke dalam kategori fiil. Begitu pula isim dan al-harf. Nah, kita lihat pembagiannya, fiil itu terbagi jadi 3 ya. Jadi ini apa? Dari segi waktu ya, dari segi penggunaan waktunya gitu. Ada yang masuk ke dalam ada fiil madhi ya. Fiil madhi. Nah, ini madhin ya. Kemudian mudhari ya, dan amr. Jadi ada 3. Apa itu fiil madhi? Fiil madhi adalah fiil yang
atau kata kerja untuk masa lampau gitu ya. Jadi yang artinya itu telah ya, telah. Jadi udah dikerjakan nih pekerjaannya. Gitu. Contoh misalnya tadi ya, qoro'a ya, artinya apa qoro'a tadi? Membaca ya. Kataba apa? Kataba Menulis. menulis ya, ya. Nah, qoro'a dan kataba ini masuk ke dalam kategori fiil madhi ya. Nah, berarti secara kalau dispesifikan qoro'a itu artinya telah telah membaca gitu ya. Kalau kataba berarti telah Menulis. telah menulis gitu ya. Oke. Eh, misalnya kalau kita buat dalam kalimat tuh contohnya gini. Misalnya qara'a Muhammadun al-kitaba ad-darsa amsi gitu. Muhammad telah membaca pelajaran kemarin gitu. Nah, jadi ada kata amsi. Kemarin menunjukkan dia membacanya itu udah lewat nih, itu udah lewat waktunya. Makanya kita harus pakai fi'il madhi, gitu ya. Nah, terus kalau misalnya dia Muhammad akan membaca, akan membaca pelajaran hari ini atau akan membaca pelajaran besok, gitu. Maka kita gunakan kata fi'il mudhari, gitu ya. Bentuknya sama nggak? Qoro'a dan kataba juga. Beda. Kalau qoro'a kataba itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu berarti berubah nih. Qoro'a berubah jadi apa? Jadi yaqra'u ya. Yaqra, yaqra'u. Kalau kataba dia berubah jadi yaktubu. Yaktubu. Ya. Yaktubu. Gitu ya. Contoh misalnya Muhammad akan membaca pelajaran hari ini. Gitu. Saya qara'u Muhammadun ad-darsa al-yauma. Gitu. Muhammad akan membaca pelajaran hari ini. Atau besok. Saya qara'u Muhammadun ad-darsa gadan. Gitu. Ya, jadi dipakein yaqra'u. Gitu. Ya. Atau misalnya Muhammad akan menulis PR. Nah, akan menulis PR apa pekan depan. Lama banget ya. Rencananya jadi mau nulis mau ngerjain PR-nya pekan depan aja gitu. Nah, berarti apa? Sayaktubu Muhammadun. Nah, pakai yaktubu. Dia bukan kata ba. Sayaktubu Muhammadun ya. Ad-darsa al-wajiba fil usbu'il madhi gitu. Di pekan depan. Gitu ya. Oke. Terus bisa juga sedang. Nah, artinya kalau kalau fi'il mudhari itu kita bisa artinya akan dilakukan ya atau sedang dilakukan, sedang. Atau bisa juga selalu, senantiasa. Nah, selalu atau senantiasa dilakukan. Gitu ya. Nah, jadi ini penggunaan fi'il mudhari itu bisa untuk 3 waktu ini ya. Akan, sedang, atau selalu atau terus-terusan gitu ya. Contoh misalnya kita kalau yang terus-terusan contohnya gimana? Misalnya gini, misalnya ayah saya pergi ke pasar setiap hari. Nah, setiap hari kan berarti terus-terusan kan? Nah, berarti kita pakainya apa tuh? Nah, pakainya yadhabu ya. Jadi kan ada kata pergi itu dhahaba yadhabu. 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 Ya dhahaba yadhabu artinya pergi sama. Tapi kalau dhahaba fi'il madhi, yadhabu fi'il mudhari. Nah, berarti kalau kita mau bilang ayah saya pergi setiap hari ke pasar gitu. Berarti pakai yang yadhabu gitu ya. Yadhabu abi ila suqi kulla yaumin gitu ya. Kulla yaumin. Kulla yaum arti setiap hari. Suq itu pasar. Ayah saya pergi ke pasar setiap hari. Yadhabu abi, ayah saya ila suqi pasar kulla yaumin setiap hari. Boleh nggak kita misalnya bilang, Zahaba abi ila suqi kulla yaumin? Ya, jangan, nggak cocok. Kalau zahaba ya zahaba berarti udah lewat kerjaannya. Gitu. Perginya tuh udah selesai. Gitu. Besok pergi lagi nggak? Nah, belum tentu. Kalau misalnya besok kita tahu dia akan pergi lagi, berarti pakai yadhabu. Ya. Terus misalnya sedang ya, sedang dilakukan gitu. Contoh misalnya ibu saya sedang mencuci baju, sedang mencuci baju saya gitu. Atau sedang mencuci gamis saya gitu. Nah, berarti kita kan mencuci itu apa bahasa Arabnya? Ghosada yang siru ya. Ghosada
Yaghsilu. Yaghsilu. Nah, ghasala yaghsilu. Artinya mencuci. Kalau ghasala tuh berarti fi'il madinya, kalau yaghsilu berarti fi'il mudhari'nya. Gitu. Nah, eh nah, kita mau bilang, kita pengen bilang ibu saya lagi nyuci gamis saya nih, gitu, sedang mencuci gamis saya. Nah, berarti pakainya yang silu, jangan gosala. Nah, ya kesilu ummi komisi, gitu ya. Yang silu ummi komisi. Ini gamis, tapi gamis yang ini ya, gamis yang biasa dipakai laki-laki buat sholat ya, buat ya gamis-gamis laki-laki, bukan gamis komisi. Nah, gitu ya. Jadi jangan gosala umi, bukan gosala. Oh sorry, bukan yang silu, tak silu kalau perempuan. Nah, tak silu umi komisi. Gitu. Gitu ya. Nah, itu perbedaan penggunaan fi'il madhi dan fi'il mudhari ya. Karena kita melihat dari segi waktunya ya. Kalau bahasa Indonesia ada nggak kayak gini? Nggak ada ya. Mencuci ya udah mencuci aja. Makan ya makan aja, pergi ya pergi aja gitu. Paling nanti ada tambahan sudah atau telah pergi, sedang pergi, akan pergi. Jadi ada tambahan huruf lain. Nah, kalau dalam bahasa Arab nggak perlu tambahan huruf lain, tinggal diubah aja bentuknya gitu ya. Oke. Sekarang fi'il amr. Amr itu kata perintah ya, perintah. Perintah. Nah, contoh misalnya tadi kan ada kata qoro'a ya. Ini nah, nah, contoh misalnya tadi kan ada kata qoro'a. Qoro'a apa tadi artinya? Membaca ya. Qoro'a. Ini fi'il apa? Kalau qoro'a tuh madhi, mudhari atau amr? Madi. Madhi. Baik. Terus yaqra'u, madhi, mudhari atau amr? Yaqra'u, Mudhari. mudhari ya. Nah, fi'il amrnya kayak gimana? Fi'il amrnya adalah iqra. Gitu ya. Berarti artinya apa? Qara'a kan membaca. Yaqra'u, qara'a telah membaca. Yaqra'u sedang membaca, akan membaca atau selalu membaca. Bisa juga. Kalau iqra berarti artinya apa? Bacalah. Bacalah. Nah, bacalah gitu ya. Kata perintah soalnya dia kan. Gitu. Bacalah kamu Al-Qur'an. Nah, iqra Al-Qur'ana gitu ya. Bacalah pelajaran pelajaran hari ini ya. Iqra ad-darsal yauma gitu ya. Baik, kalau perintah insya Allah mudah ya, bisa dipahami. Karena dia cuma satu bentuk aja. Begitu pula dengan misalnya tadi menulis, apa menulis bahasa Arabnya? Apa tadi? Kata. Katabah. Kata. Katabah tuh bentuk fi'il madhi ya. Nah, fi'il mudhari'nya apa tadi? Katabah. Fi'il mudhari'nya Yaktubu. yak, Yaktubu. yaktubu ya. Oke, yaktubu. Terus kalau fi'il amrnya apa berarti? Jadinya uktub ya. Uktub. Nah, jadi kalau uktub tuh artinya apa? Tulislah. Nah, gitu ya. Tulislah. Tulislah. Ya. Terus tadi ada kata dahaba. Dahaba apa artinya? Yo, masih ingat nggak? Pergi. Pergi, Lah, ya. pergi. Dahaba, ya dahabu, ya. Nah, terus nanti fi'il amarnya itu idhab. Nah, idhab berarti artinya apa? Pergilah. Pergilah. Nah, gitu ya. Qara'a yaqra'u iqra, kata baik tuh uktub, dahaba ya dahabu, idhab. Nah, ini udah masuk ke bentuk bentuk pelajaran sorof nih ya. Bentuk lagi apa? Sudah masuk ke contoh pelajaran sorof. Nah, nanti di pelajaran sorof kita akan apa namanya mempelajari seperti ini gitu ya. Perubahan kata dan nanti artinya jadinya gimana gitu kan. Nah inilah fiil ya. Fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amr. Gitu. Baik. Udah cukup ya. Kalau untuk fiil udah. Sekarang kita masuk ke ada lagi nggak ya? Sebentar. Kan tadi fi'il madhi, mudhari, amar. Udah ya, cuma ini dong ya. Coba di halaman yang ini ada lagi ya. Pembagian fi'il berarti. Ada lagi nggak ya? Ada lagi nih ternyata nih. Nah, jadi tadi kan fi'il ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar ya. Nah, ternyata ada lagi nih. Kita bahas sedikit lagi ya sebelum masuk ke isim. Nah,
eh, ada apa pembagian fiil itu ada lagi ya selain fiil madhi, mudhari dan amr. Karena kalau fiil madhi, mudhari dan amr itu kan pembagian fiil dari segi penggunaannya, dari segi waktunya, waktu penggunaannya. Nah, kalau dari segi butuh atau tidaknya akan objek gitu ya. Karena kata kerja itu kan ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek kan? Gitu, ya kan? Contoh nih, misalnya kalau yang butuh objek itu apa tadi? Kalau qoro'a butuh objek nggak? Qoro'a. Membaca butuh objek nggak? Apa yang dibaca ya? Butuh nggak berarti? Iya, iya, Betul butuh. kan? Nah, kalau dhahaba butuh objek nggak? Pergi butuh objek nggak? Enggak, Pergi. Ayo. Oh enggak, ya. Nggak butuh objek dia, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kata kerja itu ada yang butuh objek, ada yang nggak butuh objek. Yang butuh objek contohnya kayak tadi ya, membaca, menulis ya. Nah, membaca apa nih? Membaca buku, apa membaca majalah atau membaca koran gitu kan? Menulis, menulis apa? Menulis pelajaran, menulis novel ya, atau menulis dongeng. Nah, tapi kalau misalnya pergi, nah, pergi, saya pergi. Ya udah, selesai. Nggak ditanya lagi pergi apa. Ya pergi aja gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada pergi ke sekolah, nah berarti kalau sekolahnya ke sekolah itu bukan objek, tapi keterangan. Pergi ke pasar, nah keterangan. Gitu ya. Baik, nah jadi karena tadi di dalam apa kata kerja ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek, ya maka fiil itu terbagi menjadi dua kategori, ya. Ada fiil lazim dan juga fiil mutaaddi, ya. Fiil lazim dan fiil mutaaddi. Nah, fiil lazim ini adalah kata kerja ya atau fiil yang tidak membutuhkan objek. Nah, contohnya kayak apa tadi? Berarti di antara tiga fiil tadi itu mana berarti yang masuk ke dalam fiil lazim? Qara'a, Zahab. kataba atau dhahaba? Nah, dhahaba ya. Terus kalau fiil mutaaddi berarti fiil yang butuh objek. Nah, berarti apa? Qara'a dan kataba ya. Kata Qara'a Mbak. dan kataba. Itu banyak ya. Contohnya apa lagi? Misalnya fataha, membuka. Nah, gitu ya. Apa terus misalnya membawa hamila. Nah, terus misalnya melihat. Nah, ro'a gitu ya. Nah, itu semua fi'il muta'addi, butuh objek ya. Kenapa sih kita harus tahu dia fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Ya, supaya tahu nanti dia bisa diubah ke bentuk pasif atau enggak gitu ya. Karena yang bisa diubah ke bentuk pasif kayak tadi ya, fi'il di akhir apa bab atau di akhir pelajaran level 1 kan ada pembahasan tentang fi'il majhul. Itu kan berkaitan dengan kata kerja pasif ya. Nah, jadi tadi berkaitan dengan fi'il majhul, kata kerja pasif. Nah, jadi kata kerja itu nggak semuanya bisa diubah ke bentuk pasif, gitu. Yang bisa diubah ke bentuk pasif tuh cuma kata kerja yang butuh objek aja, gitu. Ya, contoh kayak misalnya tadi apa? Yang butuh objek tuh, yang mutaaddi tuh apa? Qoro'a ya kan, kataba gitu kan, membaca. Nah, membaca kalau dibikin pasif jadi apa tadi? Membaca, membaca kan aktif. Kalau pasifnya berarti apa? Korea. Ya, quri'a, ha, betul. Ya, dibaca, betul. Kalau kataba, ya, kataba atau menulis berarti bentuk pasifnya ditulis, gitu ya. Nah, coba fi'il lazim kita bikin pasif coba. Dhahaba, pergi. Bisa nggak jadi pasif? Dipergi. Gak enak banget kan? Gak ada dipergi. Gitu, ya. Nah, jadi nggak semua fi'il itu bisa diubah ke bentuk majhul, ya. Diubah ke bentuk pasif nggak semuanya. Itu hanya hanya fi'il-fi'il mutaaddi aja yang bisa diubah ke bentuk pasif. Gitu. Makanya kita harus tahu nih mana fi'il lazim, mana fi'il mutaaddi gitu. Ya. Taunya dari mana ya? Udah dari rasa-rasa aja. Cocok apa enggak? Gitu. Kalau nggak ada objek, kalau ada objeknya atau cocok atau enggak kalau nggak ada objeknya gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah fi'il bina sohih dan fi'il bina mu'tal. Nah, bedanya apa nih bina sohih sama bina mu'tal? Nah, jadi kalau tadi kan kalau fi'il lazim dan muta'addi itu pembagian fi'il ya ditinjau atau dilihat dari kebutuhannya akan objek. Nah, jadi dia butuh objek apakah kan? Kalau nggak butuh objek berarti masuk ke dalam kategori fi'il lazim. Kalau butuh objek berarti masuk ke dalam kategori fi'il muta'addi gitu ya. Nah, kalau ditinjau atau dilihat dari huruf penyusunnya, ya, maka nanti fiil bagi dua lagi, ya. Ada fiil bina sahih, ya. Ada fiil bina mu'tal. Gitu.
Bedanya apa sih? Kalau fi'il bina sahih itu adalah fi'il yang terbebas dari huruf ilat. Nah, huruf ilat tuh apa? Huruf ilat tuh huruf yang berpenyakit. Berpenyakit. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada alif ya, ada waw, ada ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada fi'il-fi'il yang di antara huruf-huruf penyusunnya itu tidak ada tiga huruf ini ya, tidak ada huruf ilat ini. Maksudnya huruf aslinya itu tidak ada huruf ilat ini. Maka dia masuk ke dalam kategori fi'il bina sahih. Fi'il sahih. Contoh, tadi kan semuanya fi'il sahih itu yang tadi kita udah jadiin contoh ada apa? Qoro'a ya. Qoro'a. Qoro'a, ada katabah, ada dhahaba. Dhahaba. Terus tadi kan ada lagi apa? Gosala ya kan? Dhahaba. Nah, ini semua kita lihat ini. Qoro'a ada qaf, ro, hamzah. Kataba, kaf, ta, ba. Dhahaba, dha, ha, dan ba. Nah, ini nggak ada huruf alif, waw atau ya kan? Nah, berarti dia qoro'a, kataba, dan dhahaba ini masuk ke dalam kategori fi'il sahih. Gitu ya. Terus kalau mu'tal berarti sebaliknya. Nah, kalau fi'il mu'tal itu berarti sebaliknya. Fi'il mu'tal itu berarti, fi'il bina mu'tal ini berarti adalah fi'il yang di antara huruf penyusunnya itu ada huruf ilat. Nah, contoh misalnya kola. Tadi kan di surat apa? An-Naml ya. Qalat namlatu. Ayuhan namlu, ya ayuhan namlu. Apa? Udkhulu masakinakum. Nah, itu kan ada qalat. Qala. Qala artinya apa? Berkata. Nah, dia ada huruf ilatnya nih di sini nih, ada alif. Nah, terus setelah qaf ada alif. Berarti dia fi'il bina mu'tal. Gitu. Apalagi misalnya ada kata wa'ada ya, berjanji. Wa'ada. Nah, ada waw di sini nih. Ya, berarti dia termasuk fi'il bina mu'tal. Gitu ya. Nah, kenapa kita harus tahu mana dia fi'il sahih atau fi'il mu'tal? Nah, supaya kita nanti tahu perubahannya, perubahan kata. Karena kalau fi'il bina sahih itu dia ketika diubah-ubah itu dia masih ngikutin rumus gitu, masih apa on track, masih ngikutin rumus, nggak macam-macam. Gitu. Jadi pas kita tahu rumusnya, ternyata ketika fiil tersebut diubah sama aja. Gitu. Nah tapi kalau fiil bina mu'tal, nah ini agak bandel nih dia nih, gitu karena ada huruf penyakit di dalamnya. Jadi ketika kita ubah ya, misalnya dari fiil madi ke fiil mudhari, dan sebenarnya ada rumusnya tuh, ternyata beda jauh sama rumusnya gitu. Ya. Nah, insya Allah nanti fiil bina mu'tal itu akan kita pelajari di apa namanya level kedua ya, insya Allah di bab terakhir dari buku sorab. Gitu. Baik. Dah, itu tadi apa pembagian fiilnya. Oke, sekarang apa namanya? Anak tanya lagi. Coba fiil itu dia dari segi waktu terbagi menjadi berapa? Dari segi waktu pengerjaannya atau waktu Tiga. ya, ada fiil apa aja? Madi, Fiil madhi, Dori, Amar. dan sama. Kalau fiil madhi itu untuk kata kerja yang apa? Kata kerja Di masa lampau. telah. Yang udah Ya telah. lewat ya, telah. Terus kalau apa fiil mudhari berarti kata kerja yang apa tuh? Sedang, Sedang akan, dilakukan, yang akan Atau sedang dilakukan, atau atau selalu. ya atau senantiasa atau selalu telah dilakukan. baik. Kalau fiil amar berarti artinya apa? Fiil amar itu Kalimat perintah. ya kata perintah ya. Baik. Ya, kata Terus perintah. kalau fiil ditinjau atau dilihat dari segi keterbutuhan objeknya. Nah, berarti ada fiil apa aja? Lazim. Dan satu lagi fiil apa namanya? Muta'ad. Mutaadi. Nah, Ya benar mutaadi. yang butuh objek mana, yang nggak butuh objek mana? Yang butuh objek. Mutaadi butuh Ya, objek. muta'adi butuh objek. Kalau yang nggak butuh objek berarti namanya fiil apa? Lazim. Fi'il lazim. Sip. Terus kalau ditinjau dari susunan hurufnya, apakah ada huruf penyakit apa enggak? Apakah ada huruf ilat atau enggak?
Berarti ada fiil apa aja? Sahih. Bina sohih sama bina mu'tal. Iya, ada fiil bina sohih dan bina mu'tal. Ya, Mu'tal. oke. Baik. Berarti kalau yang mu'tal tuh berarti yang ada huruf ilatnya. Ya, huruf ilat tuh apa aja coba? Alif, waw, ya. Alif, Alif, waw, waw, ya. dan ya. Ya, Ya, kalau sohih berarti tidak ada huruf ilat. Efeknya gimana? tidak Kalau ada. kalau ada huruf ilat tuh berarti efeknya nanti gimana berarti? Efeknya itu apa? Efeknya kalau fiil yang ada huruf ilatnya atau fiil mu'tal itu nanti ketika diubah dia nggak sesuai sama rumus. Gitu, ya. Nanti deh pas udah masuk ke pelajaran ilmu sorof baru nanti bisa terasa mana yang benar-benar ngikutin rumus, mana yang enggak. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang pembagian isim. Pembagian isim ini apa yang pertama berdasarkan jenisnya, gitu ya. Ada yang mudzakkar, ada muannas. Ya, kalau mudzakkar itu berarti secara bahasa memiliki arti laki-laki, ya. Kalau muannas berarti secara bahasa dia memiliki arti perempuan, ya. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan, gitu, ya. Nah, kalau kan yang masuk ke dalam kategori isim itu apa aja? Nama orang, nama tempat, nama hewan, ya. Terus apa lagi? Kata apa? Kata benda. Kata benda, kata sifat, terus apa lagi? Kata, kata, keterangan ya, keterangan tempat, Keterangan. ada apa namanya? eh ya, keterangan tempat, keterangan waktu, ya, kata hubung dan lain sebagainya. Nah, ada isim-isim yang dia bisa dikategorikan masuk ke mudzakkar atau muannas, ya. Contoh misalnya nama orang, ya. Nah, nama orang misalnya Muhammadun, ya. Muhammadun itu berarti dia mudzakkar atau muannas? Muhammadun, Zakar. mudzakkar, ya. Kalau Aisyah tuh, Aisyah tuh Muannas. Muannas. Nah, gitu. Itu nama orang bisa kita kategorikan. Terus misalnya eh, kata benda. Nah, jadi ternyata bukan orang doang yang bisa dikategorikan muannas atau mudzakkar, ya. Kata benda juga bisa kita kategorikan muannas atau mudzakkar, ya. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari yang pertama kita bisa lihat dari ada atau tidaknya tak marbutoh, ya. Contoh misalnya ada kata maktabatun tadi ya. Apa maktabatun? Perpustakaan. Perpustakaan. Ya, perpustakaan. Jadi kan dia diakhiri tak marbutoh, ya kan? Nah, karena dia diakhiri tak marbutoh, berarti dia masuk ke dalam kategori isim muannas. Ya. Nah, terus kalau yang nggak ada tak marbutoh, apakah dia pasti isim mudzakkar? Nah, kebanyakan kayak gitu, ya. Kebanyakan kayak gitu. Contoh, misalnya ada kata miftahun. Apa tadi miftahun artinya? Kunci. Iya, kunci, ya. Miftahun. Nah, miftahun ini nggak ada tak marbutohnya nih. Berarti dia kata ini dia masuk ke dalam kategori mudzakkar. Gitu, ya. Nah, ini berlaku untuk kata benda ya. Nah, begitu pula dengan misalnya profesi seseorang. Nah, profesi. Misalnya kan, makanya kan ada ustadz, ada ustadzah ya kan? Ada ustadzun, ada ustadzatun. Nah, ustadzatun itu muannas karena ada tak tanis, ada tak marbutoh. Ustadzun berarti mudzakkar karena tidak ada tak marbutoh. Nah, gitu ya. Itu jadi cara membedakan mudzakkar dan muannas itu secara secara apa umumnya seperti itu. Walaupun memang, nah ini ada tapi ada pengecualian. Apa selain kata yang mengandung tak marbutoh, ini untuk muannas ya. Selain kata yang mengandung huruf tak marbutoh, ada juga kata yang tidak mengandung huruf tak marbutoh, akan tetapi termasuk muannas ya, seperti nama anggota tubuh yang berpasangan ya. Mata, telinga ya, ainun, udunun kan nggak ada tak marbutoh ya. Yadun, tangan, kaki, rijlun, nggak ada tak marbutoh. Tapi dia masuk ke dalam kategori muannas gitu ya. Terus sebagian nama benda langit seperti ardun, bumi, ya, syamsun, matahari. Nah, itu juga dianggap muannas, ya. Terus kaukabun, planet, ya. Terus apa namanya? Nuju afan. Ya, kaukabun. Nah, planet, nah itu masuk ke dalam muannas. Gitu ya. Walaupun nggak ada tamar butuhan. Tapi ini cuma sedikit ya, teman-teman. Ya, jadi kata-kata yang tidak
ada tamar butoh tapi dia masuk ke dalam kategori muannats, nah itu cuma sedikit. Kebanyakan yang nggak ada tamar butohnya masuk ke dalam kategori mudzakkar. Ya. Oke. Nah, sekarang berdasarkan jumlah. Nah, jumlah nih berarti ada yang tunggal, ada yang musanna, ada yang ganda, ada yang jamak. Nah, kalau tunggal berarti kan cuma ada satu ya jumlahnya. Terus kalau ganda berarti dua. Kalau jamak tuh berarti lebih dari dua. Gitu ya. Makanya, nah kalau dalam bahasa Arab kata tunggal itu disebut dengan isim mufrad. Gitu ya, isim mufrad. Nah, semuanya tadi kita contoh-contohnya tuh isim mufrad semua tuh. Nah, tadi ada apa maktabatun, miftahun ya, saubun, qalamun, kitabun, Fatimatu, Khadijah itu nama-nama orang. Nah, ini semuanya bentuk mufrad ya, satu. Cuma ada satu jumlahnya. Gitu ya. Maktabatun, sebuah perpustakaan. Miftahun, sebuah kunci. Nah, gitu. Nah, kalau musanna berarti ganda ada dua. Gitu ya. Bentuknya beda nggak? Beda. Kalau miftahun sebuah kunci, kalau dua buah kunci, nah berarti nanti berubah lagi bentuknya. Jadi gimana bentuknya? Jadinya yang tadinya miftahun ya, miftahun, miftahun, nah, berubah miftahun satu buah kunci. Nah, ketika dia ada dua, berarti ada tambahan huruf. Jadinya apa? Jadinya miftahani, miftahani. Berarti huruf tambahannya apa nih? Nih. Huruf Alif tambahannya dan alif sama nun. nun. Iya. Nun. Alif dan nun ya, miftahani. Gitu ya. Terus misalnya kayak tadi maktabatun, sebuah perpustakaan. Nah, kalau perpustakaannya ada dua, berarti tinggal tambahin alif dan nun jadi gimana? Mak maktabatun, kebanyakan giginya. Maktabatun. Nah, berarti kalau kita bilang dua buah perpustakaan, nah tambahkan ani belakangnya. Jadi gimana? Maktab. Maktabatan. Nah, Tabatani. maktabatani gitu ya. Maktabatani. Kita mak eh makta oh salah. Maktabatan. Oh, sorry. Ini udah benar. Maktabatani. Gitu ya. Oke. Nah, itu rumus isim musanna. Gitu. Musanna tuh berarti ganda dua ya. Jadi nanti kalau kita mau bikin kata yang tadinya tunggal, yang tadinya mufrad ke musanna, yang tadinya tunggal terus kita ubah menjadi ganda, maka kita tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, jadi bisa bisa dua bentuk nih. Bisa jadi kalau kita tambahkan alif dan nun berarti dari yang tadinya dari miftahun jadi miftahani atau miftahaini gitu ya. Nah, maktabatun jadi maktabatani atau maktabataini gitu ya. Ada dua bentuk. Nah, kemudian eh, yang berikutnya adalah jamak. Nah, jamak tuh berarti jumlahnya lebih dari dua. Hmm, dari dua buah. Oh, bisa tiga sampai tak terhingga. Nah, itu masuk ke dalam bentuk jamak. Nah, isim jamak itu nanti terbagi lagi nih ke dalam tiga bentuk ya. Ada jamak mudzakkar salim ya, ada jamak muannats salim, ada juga jamak taksir. Bedanya apa? Bedanya kalau jamak mudzakkar salim itu adalah bentuk jamak yang untuk yang mudzakkar aja, gitu ya. Untuk yang mudzakkar. Berarti misalnya kalau contoh kata-kata mudzakkar itu apa aja? Contohnya kayak tadi ya, apa namanya? Muhammadun itu isi mudzakkar. Atau mudarrisun. Nah, mudarrisun itu apa? Pak guru ya. Mudar Mudarrisun. Mudarrisun guru ya. Nah, ini kalau kita ubah ke bentuk jamak ya, maka tinggal kita tambahkan una aja atau ina gitu ya. Kalau kita tambahkan una ya kayak gini, waw dan nun fathah berarti jadi apa? Mudar. Risuna. Nah, gitu bentar. Mudarrisuna. Nah, atau bisa juga apa? Tambahkan ina. Nah, ya dan nun. Nah, jadi apa? Mudar
Mudarrisina. Mm-mm. Mudarrisina, ya. Baik. Nah, gitu ya. Bisa mudarrisina atau mudarrisuna. Artinya beda, ya beda. Ya sama sama aja sih sebenarnya guru, cuma jumlahnya beda. Mudarrisun seorang guru, ya. Mudarrisina atau mudarrisina atau mudarrisuna berarti para guru. Gurunya ada banyak. Oke, kalau jamak muannas salim, jamak muannas ini salim ini adalah bentuk jamak yang diperuntukkan bagi apa isim-isim muannas gitu ya. Nah, isim-isim muannas. Contoh misalnya kayak tadi kan ustadzatun ya, ustadzatun. Ustadzatun. Nah, ustadzatun itu dia apa? Ustadzatun itu kan seorang ustadzah ya. Nah, seorang ustadzah. Nah, kalau ustadzahnya ada banyak ya. Nah, berarti kita tinggal tambahkan alif dan tak tak maftuh aja. Ustadzatun. Nah, gitu ya. Nah, muslimatun jadi muslimatun. Jadi kita tambahkan ini alif dan tak yang kebuka, tak maftuhah. Gitu. Baik. Nah, itu untuk jamak muannas salim. Iya jamak muannas. Kemudian kalau jamak taksir. Nah, jamak taksir ini adalah jamak bentuk jamak yang tidak memiliki aturan baku. Nah, beda deh dengan apa? Jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Kalau tadi mudzakkar salim itu dia punya rumusnya yaitu dengan menambahkan apa? Menambahkan waw dan nun Una. tadi ya. Waw dan nun. Una atau tambahkan ina gitu ya. Kalau jamak muannas salim rumusnya tinggal tambahkan belakangnya tak marbutahnya kita hilangkan dulu ya, kemudian ditambahkan atun, tambahkan alif dan tak yang buka tak maftuhah. Ya. Nah, kalau jamak taksir itu dia nggak punya aturan bakunya gitu. Terus gimana dong kita mengenali jamak taksir itu? Ya udah dihafalin aja udah gitu ya. Dan eh, apa namanya jamak taksir bagi lagi jadi dua. Nanti ada jamak taksir lil akil, ada jamak jamak taksir li ghairil akil. Nah, lil akil itu untuk yang berakal. Berakal tuh maksudnya orang ya, manusia maksudnya. Karena manusia doang yang punya akal kan. Nah, contoh misalnya, nah di sini ada kata untuk laki-laki rojulun ya, berubah menjadi jamak jadi rijalun. Nabiyun jadi anbiya'u. Rasulun jadi rusulun. Gitu ya. Ustadzun jadi asatidatun. Ghaniyun jadi aghniya'u. Nah, gitu. Nah, ini nggak bisa nih, misalnya contohnya rojulun, seorang laki-laki. Terus kita mau ubah bentuk jamaknya jadi jamak mudzakkar salim, tinggal tambahin una atau ina. Jadi rojuluna atau rojulina. Itu boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Gitu. Karena nggak semua eh, kata mudzakkar itu dia ketika dijamakkan masuk ke jamak mudzakkar salim, enggak. Itu ada yang bisa masuk ke jamak taksir lil akhir gitu ya. Nah, makanya ini perlu hafalan ya. Kita harus hafalkan mana kata apa yang ketika dijamakkan masuk ke jamak taksir akhir. Gitu. Ya. Nah, insya Allah dengan seiringnya kita melihat banyak contoh, nanti jadi kita hafal sendiri nih. Oh ini masuk ketika dijamakkan ini masuknya ke rumus yang jamak mudzakkar salim. Kalau ini masuknya ke jamak taksir gitu. Ya. Nah kalau jamak taksir li ghairil akil adalah bentuk jamak taksir untuk kata benda. Ya, contohnya kayak tadi tuh. Apa kitabun gitu kan. Terus kolamun, terus miftahun ya kan. Terus apa lagi? Maktabun meja ya. Kolamun pulpen udah tadi ya. Terus apa lagi misalnya rumah baitun, kelas faslun gitu kan. Kalau dijamakan nanti dia masuknya ke jamak taksir pasti. Kalau kata benda tuh di apa namanya kata benda itu kebanyakan ya masuknya ke jamak taksir itu ada laki. Gitu. Ada nggak yang nggak masuk ke jamak taksir? Ada sih, memang. Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, pokoknya intinya kalau jamak taksir ghairu akil itu untuk kata benda untuk kata benda ya, ghairu akil. Untuk kata benda terus juga em, apa hewan-hewan juga ya masuk ke jamak taksir ghairu akil. Itu. Contoh, nah di sini kita bisa lihat contohnya kitabun sebuah kitab. Kalau sebuah buku ya. Kalau bukunya ada banyak berarti berubah tuh dia jadi kutubun. Kolamun sebuah pulpen.
Nah, kalau pulpennya ada banyak, pulpen. Nah, berubah jadi bentuknya aqlamun. Babun, sebuah pintu. Kalau pintunya ada banyak, berpintu-pintu. Nah, berubah tuh dia jadi abwabun. Gitu. Nah, ini harus dihafalin nih, karena dia nggak ada rumusnya tuh. Nah, beda-beda tuh ya kan. Rojulun kalau dijamain jadi rijalun. Nabiyun kalau dijamakan jadi ambiyau. Wah, beda banget nih. Ini rijalun, ini ambiyau. Gitu ya. Rasulun ketika dijamakan jadi rusulun. Nah, beda lagi. Jadi karena emang jamak taksir nggak punya rumus khusus. Gitu deh. Oke, baik. Dah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Insya Allah nggak ada Ustazah. Nggak ada ya? Baik ya. Dah, sekarang anak kasih tugas nih. Nah, coba kerjakan latihan 1 ya di halaman 17. Nanti anak kasih PDF-nya ke grup ya. Jadi nanti Yasmin bisa langsung kerja, bisa lihat di halaman 17 ya. Nah, ini perintahnya berilah 1 garis di bawah kata yang termasuk fiil ya, dan 2 garis di bawah 2 garis di bawah untuk kata yang termasuk isim dan lingkari bila ia adalah huruf. Oke, kita coba praktekin di ayat pertama aja ya. Nah, ini ada surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bismi ini ada 2 kata, ada bi dan ismi. Nah, coba kalau bi berarti dia masuknya ke apa? Ke huruf, ke fiil, isim atau huruf? Kalau Isim. mengingat-ingat apa namanya? Contoh mengingat-ingat ciri-cirinya tadi. Bi aja ya. Bi itu dia isim atau fiil atau huruf coba berarti. Atau haruf. Huruf. Ya, huruf ya. Karena kan dia cuma satu huruf doang kan. Kalau isim nggak mungkin satu huruf. Oh, Ya. Berarti dia termasuk apa? oh. Huruf. Ya, al-harf. Gitu. Huruf apa nih namanya? Bi itu. Min, ala, Huruf jar. dan, ila. Nah, huruf jar. Betul ya. Huruf jar. Nah, ini huruf jar nih. Setelahnya nih pasti apa? Kalau diawali huruf jar tuh pasti setelahnya apa? Ismi itu. Isim. Isim. Nah, pasti isim. Oke. Oh, Kita kasih garis 2. Wah, baik. Nah, Allahi. Nah, Allah, ya nama Allah ya. Berarti dia apa? Isim, fi'il atau huruf? Nama nih. Berarti ya, isim. si Isim. Ar-Rahmani. Nah, Ar-Rahmani dia diawali alif lam atau dilekati alif lam. Berarti Isim. ciri-ciri apa nih dia? Isim. Isim ya. Isim. Isim. Oke. Ar-Rahimi juga sama nih ada alif lam tadi di isim ya. Baik. Nah, gitu ya. Nah, nanti coba dikerjakan di ayat 2 dan seterusnya. Itu kan mana isim, fi'il, dan huruf. Baik, cukup sampai sini dulu untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya. Dan juga semoga Allah berikan keistiqomahan ya untuk kita bisa tetap selalu hadir di dalam setiap pertemuan karena di antara kunci sukses belajar bahasa Arab itu adalah berusaha untuk selalu hadir. Karena kalau misalnya nggak hadir itu biasanya nanti akan ketinggalan banyak. Dan itu yang membuat nggak paham dan jadi males belajarnya akhirnya. Gitu ya. Baik, Ya. Allah berikan kemudahan buat semuanya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la Subhanallah. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.